إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله. الفاتحة. Qiraatul Fatihah kita niatkan kepada semua saudara kita, keluarga kita, teman kerabat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya dan memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah bi sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, mari kita senantiasa bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat hidup atau kesempatan, dan hidup kita ini Allah sempurnakan dengan kesehatan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa usia kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan. Maka apa yang kita laksanakan pada malam hari ini semoga mampu menjadi salah satu nilai tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh usia, kesehatan, segala macam bentuk nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan cara mengisinya dengan berbagai macam amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seraya berharap kepada Allah agar setiap amalan kita senantiasa dalam bimbingannya, dan semua itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyampaikan kepada kita tentang nilai yang begitu berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan nikmat iman, kita merasakan nikmat Islam, yang dimana semua itu akan menjadi jaminan kebahagiaan bagi siapa saja yang mau dengan ikhlas menerimanya dan dengan ikhlas melaksanakannya, dan senantiasa berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap dengan semua nikmat itu mampu menjadikan kita sebagai hamba yang semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih kita kepada Allah atas dijadikannya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana
Muhammad adalah satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kelak di hari kiamat, yang akan mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dihajatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang kelak dapat meraih syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu mempertemukan kita di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, tanpa terasa kita berada pada 10 Muharram. Kemarin rasanya tahun baru, sekarang sudah mau hampir habis, ya, hampir separuh daripada Muharram ini. Nah, maknanya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ternyata hidup ini terlalu singkat, terlalu cepat berlalu, ya. Kelema kelam, tengari kelam, tengari kelam, tengari kelam, ya, kenjelo kelam, maksudnya tutuk terus itah, ya. Nah, kesempatan ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, semua yang terjadi di hadapan kita ini yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di kehidupan kita ini haruslah mampu menjadi pelajaran berharga dalam diri kita, ya. Allah ingin melihat bagaimana cara kita menyikapi dari segala macam bentuk ujian, permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi kita. Hidup te ini lekan beruras tetindo sampai tetindo malik, itu semua berpotensi, ya. Semua akan menjadi ujian bagi kita. Selopuna jadi masalah hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan masalah itu Allah Subhanahu wa taala sengaja hadirkan dalam kehidupan kita. Tujuannya satu. Apa? Ingin melihat kualitas keimanan kita, ya. Ingin melihat kualitas diri kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, ya. Jadi tugas kita menjalani dari segala macam bentuk ujian itu. Hidup ini ujian, sehat kita. Apakah sehat kita ini mampu kita pergunakan untuk ingat kepada Allah, atau justru membuat kita lalai dari mengingat Allah? Sehat doang ujian, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kaya juga seperti itu, ya. Kalau sehat saja, kaya saja menjadi ujian bagi kita, apalagi berbentuk penyakit atau musibah. Maka ini juga menjadi ujian bagi kita, ya, menjadi ujian bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, Allah ingin melihat kualitas diri kita, ya. Karena setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satu cara Allah ingin menaikkan derajat kemuliaan kita. Maka sadar kita akan ujian itu, ya. Sadar kita. Nah, kalau kita sadar akan ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin melihat saya lebih baik, lebih mulia di hadapannya, maka tugas kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Itu dia. Bukan justru menyalahkan ketentuan Allah, ya. Sehat ya, ini sehat-sehat diri, payuan maksiat itu. Akhirnya diberikan ujian sakit. Sakit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluh lagi. Sakit-sakit diri, umbe ku tatahak di masjid, umbe ku tatahak di majelis ta'lim, mengeluh juga, ya. Kaya diberikan, mengeluh. Ne gara-gara itu sugi ya puna penuh dosa gawe itu, ya.
Diberikan ujian miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah mengeluh lagi. Negara-negara termiskin apa namanya pun pegawai tah. Nah, orang-orang yang memiliki prinsip seperti ini adalah orang-orang yang tidak pandai ya menyikapi dari setiap permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Maka adanya musibah seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, ya. Memilih kita, diberikan ujian oleh Allah, memilih kita agar kita semakin naik derajat kemuliaannya di sisi Allah. Justru dengan sindena arah ujian ini yang perlu kita khawatir dalam diri kita. Ya. Orang yang tidak pernah diberikan ujian itulah yang harus bertanya-tanya dalam diri. Kenapa saya kok hidupnya begini-begini terus gitu? Jangan-jangan Allah sudah tidak mau peduli dengan saya. Hadiah hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Maka jika ada di antara kita yang saat ini Allah Subhanahu wa taala ambil kesehatannya, jadikan sakit itu untuk kita ingat kepada Allah dan kembali untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita saat ini diuji dengan musibah, diambil orang-orang tercinta oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua menjadi jalan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sabar doang sindena arak batasan pahala yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si aran sabar dena arak batasan pahala na. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian, kepada mereka bighairi hisab, dengan batasan pahala, dengan pahala yang tanpa batas. Kalau pelung udah salat sudah ditentukan oleh Allah, lamun mesa-mesa seke, lamun berjamaah berapa? 25 atau 27 derajat, ya. Puasa sudah jelas pahalanya. Sedekah sudah jelas pahalanya, ganjarannya. Haji juga seperti itu. Lagu sabar Allah katakan ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Jadi pelunggu akan lipat gandakan dia seperti apa, tetap tidak akan bisa terhitung. Karena Allah katakan bighairi hisab. Ya, maka mari kita jadikan setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai cara kita meraih pahala Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan dengan tanpa batas. Maka bersyukurlah Anda yang saat ini, bersyukurlah kita yang saat ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai ujian sampai kita mungkin merasa diri kita tidak sanggup lagi atau tidak mampu lagi untuk menanggung semua ujian itu. Tetapi yakinlah hadratal muhtaramin rahimakumullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin menguji seorang hamba di luar kemampuan, di luar batas kemampuannya. Dan yakinlah dari semua ujian itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan meninggikan derajat kita. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, melanjutkan materi kajian kita pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang ya walladzi yujibul ghusla, hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Kajian fikih niki ya. Nah, 3 di antaranya yang berhubungan, yang berkaitan baik bagi laki-laki maupun perempuan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, yang sekarang lah 3 sisanya kembali ya. Wa thalathatun, ini perkataan musannif, qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahullahu birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thalathatun, dan 3 takhtassu bihan nisa'u
dan 3 diantaranya khusus berlaku hanya bagi perempuan. Ya. Mana yang 3 khusus bagi perempuan itu? Wahia al-haidu. Pertama, haid. Ya. Wan nifasu, yang kedua nifas. Wal wiladah, wiladah. Ya. Haid, nifas, wiladah. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ternyata 3 jenis darah yang keluar dari perempuan, khusus bagi perempuan dan tidak pernah terjadi bagi laki-laki. Kenali 3 darah ini. Haid, nifas, wiladah namanya. Darah haid, ya. Yang pertama darah haid itu ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu dengan jalan kebiasaan. Ya. Perempuan pasti mengalami itu karena kodratnya sebagai perempuan, dan keluarnya itu biasanya sekali sebulan. Ya, terkait dengan masa lamanya keluar darah haid itu berbeda-beda tergantung kebiasaan dari perempuan itu. Namun paling sebentar itu, ya, sampai tidak bisa ditentukan, sebentar saja dikatakan, ya. Sebagian pendapat ulama, ya, ada yang mengatakan yaumun wa lailah, ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan sebentar saja. Sekali keluar, kadang-kadang terus selesai. Ada perempuan yang seperti itu punya darah haidnya, ya. Nah, paling lamanya itu dalam mazhab kita 15 hari, ya. Ini dia. Maka jikalau ada yang keluar haidnya kurang daripada 15 hari, maka kembali lagi kepada kondisi masing-masing perempuan. Karena beda perempuan itu, beda pengalaman haidnya. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia melebihi batas 15 hari, itulah yang disebut dengan darah istihadah. Ya, darah istihadah. Cuman karena kita berbicara tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, maka istihadah tidak masuk. Kenapa? Karena istihadah itu disebut dengan darah penyakit, ya, tidak mewajibkan orang mandi di sana, ya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, yang pertama haid, ya. Haid sudah maklum bagi perempuan, itu warnanya itu merah agak kehitam-hitaman dan aromanya sangat ngombe, ya. Keruh apa seperti itu. Lupa yang istilahnya itu, ya, dalam kitab fikih soalnya itu digambarkan jelas di sana itu. Karena beda-beda perempuan, beda warna darah haidnya. Jadi kenali sudah darah haid masing-masing seperti itu. Oh, amis gitu, ya, amis. Amis. Nah, yang kedua hadratul muhtaramin rahimakumullah, mungkin kita tidak terlalu panjang membahas tentang darah haid, ya. Selanjutnya apa? Wan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah masa melahirkan. Ini kan sugul darah ini kan. Nah, itu lamun bah pada jerak nganak ada darah keluar. Nah, darah itulah yang disebut dengan nifas, ya. Yang terakhir namanya darah wiladah. Darah yang mengiringi bayi, yang keluarnya mengiringi bayi. Nah, 3 darah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketika dia keluar maka berhentinya itu mewajibkan perempuan itu harus mandi. Jerakna sugul darah inolah yang menyebabkan perempuan harus mandi, ya. Nah, adapun dengan si beranak umpamana, ya, tidak ada darah keluar. Tidak ada darah keluar. Enggak ada wiladah misalkan, ya.
Selun-selun pecah air ketuban, sugul anak kenu tanpa ada darah yang keluar. Nah, di sini pendapat ulama yang paling kuat tetap bagi perempuan itu harus mandi juga meskipun tidak keluar darah di sana. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Ini yang berkaitan dengan perempuan. Nah, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, bagi orang yang junub sehingga dia wajib mandi, maka ketahuilah banyak hal-hal yang harus dihindari. Pertama apa? Tidak boleh melaksanakan sholat bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub tidak boleh hukumnya pertama melaksanakan sholat, baik itu karena keluar sperma, ya, berhubungan suami istri, haid, ya, nifas dan wiladah. Tidak boleh sholat yang pertama, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita dalam keadaan kotor di sana itu. Yang kedua apa? Tawaf di Ka'bah. Mau tawaf wajib atau tawaf sunnat, tetap hukumnya tidak boleh. Ya, karena tawaf itu sama seperti sholat, hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang suci di sana. Tawaf. Yang ketiga, hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang tidak boleh itu apa? Memegang Al-Quran, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali kalian dalam keadaan suci. Memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tidak boleh, ya. Lanjut, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ada tambahan dua lagi. Apa tambahannya? Membaca Al-Quran. Kalau tadi apa yang ketiga? Memegang atau menyentuh Al-Quran yang tidak boleh. Yang keempat, membaca Al-Quran. Tidak boleh, ya. Tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, namun di sini ikhtilaf para pendapat ulama. Yang tidak dibolehkan itu, ya, membacanya dengan cara melihat atau dengan cara memegang. Kalau menurut pendapat Imam Malik, ya, membacanya bi dhahril ghaib, dengan menghafalnya, misalkan pelungguh, misalkan seorang hufaz, ya, sudah menghafal Al-Quran 30 juz, terus pelungguh mengaji dia dengan tanpa memegang, dengan tanpa melihat, maka di sini sebagian ulama membolehkan, ya. Nah, akan tetapi sebagian besar ulama tidak membolehkan. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang tidak dibolehkan itu membacanya. Kalaupun berzikir dengannya itu boleh. Berzikir dengannya, berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran atau berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran itu boleh. Beda membaca dengan berzikir atau berdoa. Bisa dipahami? Misalkan dalam Al-Quran ada mengatakan kalau pelungguh misalkan naik mobil, naik kendaraan, ya, bismillahi Allahumma jreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Itu kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Tetapi ketika dia itu diniatkan untuk doa atau untuk zikir, maka boleh. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Itu juga boleh kalau diniatkan untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana sampai akhir, atau Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Nah, kalau diniatkan doa maka tidak ada larangan di sana. Ya, karena yang dilarang itu adalah membacanya. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang terakhir yang
larang bagi kita, ya, bagi orang-orang yang junub itu adalah i'tikaf di masjid atau berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Adapun melintasi masjid ada dua pendapat ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i boleh kalau hanya sekadar mengambil kebutuhan saja. Misalkan dinar ai le baleh le masjid ara ai ina ulung godam bait ai le tono, boleh hanya sekadar untuk mengambil air. Sesuai dengan kebutuhan saja boleh. Tapi lebih daripada itu tidak boleh. Nah, ini yang perlu diketahui hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait ya orang-orang yang dalam keadaan junub ya atau haid, nifas dan wiladah di sana. Nah, hal yang seperti ini perlu kita ketahui bersama, ante tahu batasan-batasan ibadah si bau tegawe. Kancep ibadah si dena kanggo tegawe letono. Nah, inti dari permasalahan bab tentang mandi ini, ngumbe ongkun mandi. Silakan. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi itulah 6 sesuatu ya si nyebapang dengan harus mandi, harus bersih diri dengan cara mandi. Wajib hukumnya mandi ketika terjadi 6 perkara tersebut. 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan, 3 berlaku khusus hanya bagi perempuan. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi selain daripada yang 6 ini tidak mewajibkan kita mandi. Sebagai kesimpulannya yang sebutkan yang 6 itu, yang pertama ya iltiqaul khitanain, bertemunya 2 kelamin ya atau berhubungan suami istri. Yang kedua keluarnya sperma. Yang ketiga wafat atau meninggal dunia. Yang keempat itu haid. Yang kelima itu nifas. Yang terakhir itu wiladah. Nah, 6 hal inilah yang ketika dialami oleh seseorang maka wajib hukumnya untuk mandi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara kita mandi ya, menurut pendapat para ulama atau yang diajarkan oleh para ulama, dan tentunya nanti juga kita akan membahas bagaimana cara mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang digambarkan oleh istri-istri beliau. Wallahu taala.